Dampak pandemi terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Sumbawa itu eh, ternyata sangat berpengaruh sekali, mungkin karena anak-anak pada saat adanya pandemi COVID-19 ini tidak sekolah, mereka BDR, belajar di rumah, dan juga kontrol dari orang tua itu sangat kurang. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sangat-sangat meningkat sekali. Terutama kasus persetubuhan terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Terus dampak yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual pada anak itu kebanyakan uh, tergantung dari usianya. Karena sekarang banyak kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual itu bukan terjadi pada anak yang berusia remaja, tetapi misalnya psikis. Jadi anak yang mengalami trauma berat saja yang biasanya kami melakukan pemulihan dan rehabilitasi. Jadi kebanyakan anak yang sudah menjadi korban biasanya mereka juga akan menjadi penyakit seksual dan mereka rentan menjadi korban sampai korban berkali-kali. Jadi mungkin penanganan yang dilakukan baik dari kita LPA ataupun dinas-dinas terkait itu mungkin masih sangat-sangat kurang ya, walaupun dalam penanganan dalam pendampingan hukum ya sudah maksimal, tetapi dalam penanganan pemulihan korban itu yang masih sangat kurang sekali. Jadi kebanyakan korban mereka pada saat sudah selesai proses hukum ya kita hanya membiarkan mereka dengan rasa ketakutan, dengan trauma yang dialaminya ya kita biarkan seperti itu. Apalagi korbannya itu anak dari orang yang tidak mengerti bagaimana mereka itu memulihkan anaknya dari permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin itu yang tidak diketahui oleh masyarakat luas. Jadi pada saat mereka melihat kita juga mendampingi korban, dikira kita itu berada di dua kubu. Sementara itu memang sudah ada di dalam undang-undang perlindungan anak kan, bahwa anak sebagai pelaku juga kita memberi perlakuan yang sama juga seperti korban. Jadi kadang-kadang saya sering diteror ataupun sering ditelepon dengan kata-kata yang kasar, bahkan saya pernah dihantam dari belakang pakai sepeda motor dan segala macamnya. Belum lagi diancam, kalau diancam keluarga saya dan semuanya. Jadi memang dalam kita melakukan pendampingan itu kita harus menunjukkan diri, bukan seperti pengacara. Karena kalau kita menunjukkan diri seperti pengacara itu sama halnya dengan kita bunuh diri. Jadi kita juga harus memberikan penguatan juga terhadap keluarga pelaku. Di samping juga kita juga memberikan pendampingan yang maksimal terhadap keluarga korban. Karena kalau tidak demikian itu otomatis kita akan mengalami kekerasan juga di luar. Apalagi sekarang banyak LSM yang memanfaatkan kasus-kasus yang terjadi di Sumbawa ini dengan dengan menyepelekan keberadaan kita di LPA, yang walaupun ujung-ujungnya kami yang akan menyelesaikan semua kasus-kasus itu. Jadi dalam melakukan pendampingan kasus itu
ya kita harus banyak belajar bagaimana cara melakukan pendampingan yang baik supaya tidak ada timbul permasalahan dengan keluarga pelaku. Harapan kami dari Lembaga Perlindungan Anak, di samping pemerintah kabupaten yang harus hadir maksimal, yang harus berada di depan, kami juga memohon kepada pemerintah pusat untuk juga selalu ada dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kalau kita lihat selama ini banyak sekali pemerintah pusat itu membentuk berbagai macam lembaga-lembaga khususnya dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, tetapi tidak disertai dengan sarana dan prasarana dan anggaran. Jadi kami memohon kepada pemerintah pusat itu maksimalkan aja lembaga yang ada, tetapi difasilitasi dengan sarana prasarana dan anggaran supaya bisa berjalan maksimal. Percuma juga kita membentuk satgas itu dari tingkat RT sampai kabupaten, kalau tidak difasilitasi oleh anggaran itu, ini adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena dalam kita melakukan pendampingan khususnya terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini bukan suatu hal yang sangat mudah. Karena kita melakukan pendampingan itu untuk satu kasus saja itu sampai 2-3 bulan kita mendampingi, dari proses awal mereka membuat laporan polisi sampai nanti keputusan pengadilan. Jadi bayangkan kalau kasus kekerasan terhadap anak, terutama kasus kekerasan seksual itu, misalnya dalam setahun itu ada sampai 30, 40 atau 50 kasus. Kita bayangkan betapa susahnya teman-teman melakukan pendampingan dengan kasus yang sangat banyak, dengan kasus yang bervariasi, dan juga dalam kita melengkapi misalnya berkas di kepolisian itu juga kami tetap dilibatkan oleh teman-teman penyidik. Misalnya kalau ada kekurangan bukti atau identitas dari korban misalnya yang tidak mempunyai akta kelahiran, kalau mereka tidak mempunyai akta kelahiran, otomatis kasusnya itu tidak bisa lanjut karena tidak bisa dibuktikan dengan identitas hukumnya. Dan kami sebagai pendamping harus siap membuat akta kelahiran anak itu atau mengurusnya ke dinas dukcapil setempat. Nah, jadi ini bukanlah suatu hal yang mudah, dan sekali lagi saya berharap kepada pemerintah pusat, tolong perhatikan kami yang menjadi pekerja sosial ini, karena yang menjadi pekerja sosial ini tidak semua orang itu bisa dan tidak semua orang itu mau untuk melakukannya.